pagi Sobat Ambiar, selamat hari Senin tanggal 25 ya. Ini tanggal tua guys. Tanggal 25 tanggal berapa? 26. Habis tanggal 26? 27. Habis tanggal 27? 28. Habis tanggal 28? 29. Habis tanggal 29? 30. Habis itu? 1. Ya. Bagus, kalian pintar semua. Kirain ada apa? Kenapa kita ada menekankan tanggal 25? Karena tanggal 25 ini Perlan ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Alhamdulillah. Yang keberapa? 3 dekade guys. 30 20 tahun. tahun. Kalian tahu nggak? Apa? Tadi pas aku datang, Ya. ketemu Om Perlan kan? Iya. Terus suka ketemu di depan kan? Om Perlan tuh baik banget. Kata Om Perlan gini katanya. Om Perlan, kata Om Nih. Perlan gini. Ini pimpinan Perlan 86 ini namanya Om Perlan. Kita, Perlan dapat bonus dari Arafi, katanya buat ulang tahun. Paham kali guys. Pokoknya selamat ulang tahun buat Perlan 86 sama Om Perlan ya. Semoga selalu Ya diberikan guys, kesehatan. nanti kita Kadonya doa ya. jangan, jangan pelit kita dong. jangan pelit. Kita itu udah 5 tahun loh. Iya. Oh ya ini urunan. Tenang, gampang, masalah kecil. Oke. 50, 50. Ya, dari kami. Tapi besok lu pada nggak tampil. Jangan. Udah selesai itu 50. Tapi Perlan ini luar Udah, biasa guys. Lumayan kan dapat sama dia 20 juta, 5 juta. Ya. Gak apa-apa. Kami tuh harus belajar banyak sama Perlan. Mereka tuh sudah 3 dekade 30 tahun guys. Kevin jangan iri, nanti kalau ulang tahun juga sama. Kevin, tahun ya. kamu yang kemarin di Bali itu ya? Kevin siapa sih? Perlan pokoknya kita doakan sehat selalu buat kalian. Ya termasuk Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan. Karena sehat itu paling penting. Sebentar. Kenapa? Emang di Bali? Iya ini kemarin habis. Sini kamu. Emang ke Bali ngapain? Ini, Oh Nih, liburan. kamu kemarin dibawa sama siapa di Bali? Gak dia. Ini Floor Director kita ganteng lagi cari pasangan. Di bawah Ya. siapa sih Vin? Tahu nih. Ya dia liburan sendiri kali Ya makan. udahlah ya. Tahu. Orang mau Sama liburan. tante siapa Ya ya? maklumin aja lah. Mau dibawa siapa namanya juga tanggal tua ya. Kok tanggal tua ini udah mulai gajian. Besok Tante 26. siapa? Jangan-jangan tante yang satu ini. Kenapa tante? Apa? Kevin dibawa sama tante yang Oh mama-mama ini. Oh iya masuk. Sini. Kita tanya, alhamdulillah Dari tante sana. kita yang satu ini Dari sana. semakin sehat. Kita pengen tahu kabarnya sekarang di pagi-pagi. Sudah tidak Ambiar. ada yang kita punya berbelah. Kita akan hadirkan, ini dia kita doakan semoga semakin sehat di pagi-pagi Ambiar ini yang Mami. Oh no. Ya. Mami Nunung hari ini temanya merah. Alah. Merah, ininya mengkerelep, Iya. sampai ke kaki-kaki mengkerelep. Iya. Benar. Nyala Kan banget. songoseng. Sehat Mami. Alhamdulillah. Seger banget. Kita berempat mengucapkan terima Terima kasih. Mami sudah datang ke sini. Kita Mami itu happy ya. Mami datang. Saya juga happy diundang terus kan. Di bagian sampai bingung mau pakai baju apa ya. Mami, kita berharap semoga Mami semakin sehat. Amin, sama amin, suami amin. juga ya. Karena Mami juga kita dengar kemarin baru mendapatkan award. Nanti kita bahas penghargaan apa. Cuman yang luar biasanya inspirasi buat kami di sini. Mami ini memberikan harapan bagi semua orang. Iya. Termasuk mereka yang sedang berjuang untuk melawan penyakit kanker. Tapi Iya. kalau ngomongin soal penyakit kanker, ketika kemarin almarhumah sempat curhat sama Mami ya. Ya, Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini dia ada rasa takut, cemas dari seorang Mami. Silakan Mami. Takut itu kan satu perasaan yang lumrah ya, Iya, dalam keadaan apapun iya. itu. Yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak tahu ke depannya apa, biasanya ada rasa takut. iya, iya. Kalau Mami ini takutnya kenapa? Takutnya apa ya? Ya karena kalau saya kan belum bisa dibilang survivor ya. Belum. Karena belum 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun dan semua alat yang ada di badan bisa dilepasin semua itu. Karena kemarin dokter juga belum mau melepas karena masih belum 5 tahun. Oh, ini Mami masih ada alat. Masih. Di mananya itu Mami? Ada ada beberapa gitu. Apa itu? Tapi kemarin sudah lepas satu gitu. Apa itu susuk? Maksudnya Alat dari
dari Untuk doa. pengobatan, untuk kemo. Oke, mau iya. Oke. Jadi masih alat yang untuk kemo masih ada. Ini tahun keberapa sih Mami? Keempat, jalan 4 mau kelima. Oh wow. 1 tahun lagi. Semangat Mami Nunung 1 tahun lagi. Tapi Mami, Amin ya Allah. Ya udah. tapi kan pasti dokter ngasih lihat progresnya dong. Maksudnya semakin tambah tahun tambah membaik. Pasti Sudah alhamdulillah kemarin kan aku juga rajin kontrol ya. Rajin kan, kontrol, rajin kontrol dokter onkologinya. Ya. Aku ada 2 rumah sakit, dia bilang bersih terus kemarin dianjurkan periksa darah. Jadi diambil 5 ampul dikirim ke Singapura. Oke. Jadi dilihat darah itu untuk genetiknya gitu loh. Oke. Oke. Nah akhirnya ada kabar, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ada kabar bahwa tidak ada genetik darah itu. Jadi udah berhenti ke saya. Ke saya dan alhamdulillah udah bersih gitu. Yang Mami rasain sekarang apa Mi di tahun keempat? Saya sebetulnya ya udah senang gitu, udah karena memang saya sudah tidak merasakan kejanggalan-kejanggalan gitu. Cuman kemarin kan ketemu almarhumah Pak Alpa gitu. Dengar Pak Alpa nggak ada itu jadi kayak Kaget ya, Mam? kaget, shock banget karena aku sering ngobrol sama dia. Iya. Pada saat dia sakit tuh sering ngobrol terus dia tuh happyku tuh masih kalah sama happynya dia. Padahal cancer itu kan obatnya cuma happy gitu loh. Dia tuh happy banget. Terus ini sampai aku nggak berani nonton gitu loh. Pintar menyimpan. Ya ini prank apa bener? Ini prank apa bener sih gitu Sampai loh. nggak berani nonton. Sampai nggak berani nonton di kamar dia aja. Terus aku panggil suamiku ya. Aku sempat nangis gitu, udah ditenangin sama suamiku, aku ditenangin. Terus aku gimana ya aku gitu. Muncul lagi perasaan itu? Muncul lagi lah, perasaan cemas, perasaan panik, perasaan udah nggak apa-apa. Terus ayo ke Jakarta ya, aku mau periksa gitu. Iya. Tapi Mami juga ketika menceritakan di sini, Mami juga termasuk orang yang menurut kami semangat jiwa juangnya luar Iya. biasa. Iya. Alhamdulillah tahun keempat, 1 tahun lagi ya Mami ya. Amin. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambir ketika Mami ini beliau perawatan, kemudian juga menjalani kemoterapi ya. Tidak mudah tapi memang harus dijalani. Iya. Setelah kemoterapi ya. Iya. Kalau ingat ke situ, Mami gimana Mami perasaannya saat ini? Ya saat ini aku merasa bahwa aku bisa melewati semuanya karena kemo juga udah stop dari dokter ya. Jadi yang nyetop bukan saya tapi stopnya dari dokter. Karena ya sudah memang sudah saatnya stop gitu. Kemo kan nggak akan selamanya kan. Makanya kemo itu kan sakit banget. Udah sakit banget dan nggak ada obatnya. Kemo tuh mau dikasih painkiller, mau dikasih apa, nggak ngefek. Tetap sakit banget. Ini badan ini mati semua. Jadi aku tuh kalau udah turun dari mobil, ya aku udah nginjek tanah belum. Itu nggak ngerti. Nggak berasa. Makan aku kan biasanya makan pakai tangan tuh udah nggak bisa. Ngambil nasi gitu nggak bisa. Jadi disuapin kalau lagi proses kemo Ya itu? kalau pakai sendok masih bisa ya. Bisa, Ya. oke. Terus tulang ini udah mau mencelat semua rasanya sebadan gitu. Emang sakit banget. Makanya pada saat aku lihat almarhumah, dia dalam keadaan hamil, dia udah menjalani kemo. Aduh. Iya. Iya. Ini tuh keadaannya tuh seakan berbalik ya. Mami melihat kondisi almarhumah Po Alpa, tapi saat itu pun Po Alpa juga pasti dalam hati kecilnya mendoakan yang terbaik untuk seorang Mami Nunung. Kita mau kasih lihat yang satu ini dulu. Ada sebuah artikel terkait almarhumah dan juga Mami Nunung. Ironis, Po Alpa pernah tangisin Nunung yang idap kanker sampai botak akibat kemoterapi. Jadi sebenarnya yang lebih dulu kena Aku. Jadi saya tahu itu Po Alpa waktu itu hamil 6 bulan. Dia tiba-tiba kan jalan sama Raffi pas aku syuting di tempatnya dia ya. Jalan terus Po Alpa tuh meluk aku, dia nangis gitu. Aku waktu itu belum tahu ya, dia nangis gitu. Terus si Raffi ngomong, udah cerita ke Mami semua biar kamu lega. Ceritakan semua ke Mami, curhat semua ke Mami, sudah tumpahkan semua ke Mami. Raffi bilang gitu, biar hatimu lega. Terus aku, gak ada apa, Pak. Terus aku bilang, aku baik-baik saja kok. Aku udah mau selesai kemoku kok. Ya gak usah nangis gitu. Aku pikir nangisin aku. Ternyata dia tuh nangis mau cerita bahwa aku juga kayak Mami. Aku tuh udah lemes banget. Kan karena aku melihat
Dia lagi hamil besar, lagi hamil 6 bulan kalau nggak salah ya. Yang kembar ini kali ya. Iya hamil yang kembar ini. Terus baby kamu gimana? Baik-baik aja. Terus cancer kan nggak bisa ditunda, nggak bisa. Harus langsung Aduh, tapi aku udah kemo, Mami. kemoterapi. Kamu kemoterapi ya? Baby kamu gimana? Nggak apa-apa, sehat, Mami. Alhamdulillah. Kamu sehat-sehat terus. Habis itu aku whatsappan sama dia, aku kasih dia semangat. Pokoknya aku kasih kekuatan apa yang aku bisa, yang aku mampu untuk menguatkan dia. Mami selama ada dialog bersama dengan Po Alpa setelah Mami akhirnya tahu bahwa almarhumah saat itu juga sedang berjuang melawan kanker, apa dialog atau perbincangan yang sampai dengan sekarang selalu Mami ingat dari Po Alpa, keluh kesah ataupun juga barangkali sudah di ujung jalannya usaha dari seorang almarhumah? Ya dia apa ya, dia selalu, dia happy, dia bilang gitu. Udah terus sakit ya Mami ya, kemo ya, iya sakit banget gitu, bercanda-bercanda gitu. Terus tapi kamu kuatkan, yang penting baby kamu, bilang gitu. Yang penting baby kamu lah, aku bilang gitu. Ya pokoknya dua-duanya harus sehat, harus nanti sampai lahir kamu. Oh ya anak gitu, iya Mami, dia terus gambar apa gini-gini terus. Kadang-kadang gambar nangis, kadang-kadang gambar sedih gitu. Gak boleh gitu sampai aku bilang, Pak, udah kita nggak usah takut, pokoknya kita terima semuanya itu karena ini apapun ini kan dari Allah. Betul. Tapi kan kita harus lawan itu. Ya. Kita terima dulu, kita jalani apa yang harus dijalani. Berusaha. Iya, kalau memang kemo itu ya kalau cancer kan tetap medis. Ya. Gak bisa lepas dari medis. Makanya kalau aku bilang, kalau udah dioperasi ya kemo. Kalau kemo ya operasi. Itu nggak bisa milih salah satu. Mami mohon maaf, Mami udah diangkat. Nggak diangkat, aku memang karena aku kan masih dini ya Dewi ya, alhamdulillahnya masih 2B kan, jadi ditembak dulu sama kemo dijatuhkan. Oh. Dijatuhkan akhirnya jatuh di sini baru diambil. Jadi yang melakukan kemo itu yang belum diangkat ya Mami ya? Sebetulnya harus diangkat. Kalau sudah stadiumnya sudah kayak kakak saya, itu udah langsung diangkat. Ini kalau Mami udah stadium berapa? Aku 2B, masih dini jadi masih bisa. 4. Udah. Dan Tapi waktu pertama ketemu aku dia bilang terus kan tapi kamu cancermu baik-baik saja. Aku pegang udah keras banget. Terus ini keras banget Mami, sakit banget. Dan di sini aku udah kayaknya udah nyebar ke sini. Jangan ngomong gitu. Enggak. Pikirannya dibuang Karena dia dia itu. lagi hamil, Iya, terus kukunya ditunjukin ke saya biru-biru, ya. terus dia udah botak juga gitu. Ya udah terus Mami nggak usah cerita kemana-mana. Oh ya, saya pegang pokoknya mana ini, saya nggak akan cerita kemana-mana. Mami, ini kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ada pesan atau barangkali masukan dari seorang Mami Nunung untuk Po Alpa almarhumah. Agar lupa rasa sakit, Nunung sempat sarankan Po Alpa untuk bekerja. Ya. Ya biar ini ya, biar Ya, nggak karena waktu saya kemo, saya bekerja juga nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Dan saya izin dokter, ya kerja aja Mbak Nunung. Apapun yang Mbak Nunung harus kerjakan aja. Yang penting happy. Kalau mau luar kota, suntik vitamin dulu, dikasih dikasih kekuatan gitu. Kalau mau luar kota gitu. Ya. Tapi kalau masih di Jakarta, nggak apa-apa. Aku kemo itu aku pernah ngambil kerjaan, sore itu buka puasa 1 bulan. Malamnya sahur 1 bulan itu dan aku kemo loh. Wow. luar biasa tuh itu mah. Hebat. 1 bulan dan bisa selesai gitu. Makanya aku cerita sama almarhumah, aku kerja, kamu harus kerja gitu. Karena mencintai pekerjaan ya, Iya. ketika mencintai rasa bahagia. Ada vitamin Bukan. gitu, iya betul. Mami, tapi aku pengen tanya sama Mami. Datang ke tempat kerja bikin happy melupakan sementara rasa sakit. Pas pulang lagi ke rumah? Oh pas pulang sama juga, Bu Alpa itu asistennya juga cerita kan. Kalau udah masuk mobil, aduh ya Allah Tika, sakit banget Tika, ya Allah gak kuat. Aku juga gitu, aduh ya sakit banget gak kuat ya. Gak kuat aku ya, gak kuat udah Tapi gitu. kalau udah di stage hilang ya? Hilang semuanya gitu loh, hilang. Tapi kalau udah masuk mobil terus mau berangkat, makanya kalau habis bekerja sore, bisa mungkin aku tidur gitu loh. Jam 12 baru dibangunin suamiku. Udah, aduh, kayaknya nggak bisa nih. Bisa, kamu katanya pengen gitu. Oh, ya, udah berangkat di mobil. Aduh ya, udah gini. Udah keluar udah ketemu temen-temennya.
udah selesai kerja sampai subuh itu nggak terasa apa-apa. Mami, kita boleh izin ya menyapa untuk Sobat Ambiar yang sekarang sedang berjuang. Ya. Yang memang sedang berjuang dengan kanker. Ya. Selamat pagi, semoga Selamat selalu pagi. diberikan kecepatan dalam kesembuhan. Semoga Amin, semakin amin. pulih pun juga Amin. keluarga. Mami, apa yang ingin disampaikan untuk mereka yang sedang berjuang melawan Ya. kanker, termasuk keluarga yang menjaga? Buat semuanya yang ada di sana, yang lagi kena cancer, yang lagi berjuang dengan cancer, yang penting pokoknya harus, karena cancer bisa sembuh, yakin cancer bisa sembuh kalau memang kita harus memeriksakan dari awal, dari dini. Jadi kalau kita merasa itu bukan hanya untuk cewek, cowok pun ya. Kalau merasa badan kita ada yang kayak meragukan, apa ya ini apa, jangan bilang apa ya ini apa, langsung aja ke dokter. Itu akan lebih baik. Makanya kalau memang sudah ya semangat aja, terima semuanya, tapi tetap kita tolak. Ya, semangat buat kalian yang ada di sana. Jadi itu bukan hanya untuk perempuan saja ya, tapi Untuk laki-laki Laki-laki pun bisa. Ya, Yang bisa. paling penting jangan lupa untuk bahagia. Bahagia. Bahagia, mensyukuri hal kecil apapun itu Itu ya. harus bahagia. Termasuk juga mensyukuri orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak pernah patah semangat. Kalau Iya. Mami kan pasti ada suaminya. Karena bagaimanapun kalau orang sakit tuh orang yang menjaganya pun sebetulnya tidak mudah, jauh Iya, sulit iya. sekali. Lebih Juga sulit masih orang yang lihat ya. menjaga ya. Penyemangat seorang Mami Nunung. Iya papi ya mami ya. Iya. Dikuatkan Jadi suami maminya sehidup ya. semati itu benar ya. Oh iya, memang orang kalau cancer, ya sakit apapun, apalagi terutama cancer ya. Kalau cancer itu kan kita yang dihajar dulu itu, karena memang cancer nggak sakit, awal-awal itu nggak sakit. Yang dihajar itu pasti psikis dan mental. Tuh, Nah itu berarti kan sekeliling kita yang harus bisa mensupport. mensupport gitu. Waktu sakit, Mas Ian lebih ngejagain itu protektif. Aduh, protek banget deh aku tuh aku ini udah kayak bayi, diperlakukan bayi. Misalnya gimana, Mi? Ya misalnya kalau bangun tidur tiba-tiba obat udah berjajar-jajar gitu, banyak banget. Oh Masya Allah. Masya Allah loh. Sampai kapan aku minum obat ini? Ya aku nangis gitu. Ya. Ya sampai kamu sembuh dia gitu. Aduh aku udah lah. Iya. Yang gulang-guling nggak nganu-nganu. Mami, tapi pernah nggak ngelihat di belakang Mami tanpa Mas Ian sadari, ya Mas Ian laki-laki, tapi kan laki-laki juga manusia bisa menangis. Iya, iya. Nangis diam-diam. Pernah lihat Pernah menangis lihat diam-diam nggak papi? Wah pernah sering banget gitu. Aku tidur gitu ya, tiba-tiba kan aku tidur cuma berdua, kayak ada orang nangis gitu kan. Aku tahu gitu tuh. Suamiku ini ngelindur apa ya? Wah tuh dia apa ya gitu. Tuh air matanya sudah begini. Kamu kenapa nangis? Kamu capek ya ngurusin aku ya? Enggak. Aku bahagia sama kamu. Mami. Ya Allah. Aku bahagia sama kamu. Aku akan dampingi kamu sampai akhir hayat kita ya sayang. Amin. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya kamu harus sehat, kamu harus rajin minum obat. Iya. Jangan kayak anak kecil ya gitu. Iya. Jangan sakit ya sayang. Iya. Iya Pak, aku mulai besok aku rajin minum obat. Udah aku minum sendiri aja, nggak usah kamu yang ini. Enggak. Aku mah nggak bakalan bisa, obat-obatmu tuh banyak banget. Kamu nggak ngerti yang harus diminum ini dulu. Segitunya ya Mi. Hebat. Gak semua orang punya pasangan ya, tapi kita sebagai manusia, sebagai teman, kita rasanya punya kewajiban untuk mendampingi siapapun teman kita Siapapun. dalam Ya, kesulitan betul. yang sedang berjuang dengan kesehatannya. Terima kasih sudah mengingatkan kami ya. Mami kali ini kita Dan Mas Ian tuh setiap Mami Nunung syuting, dia nggak pernah ada di situ. nungguin di sebelah situ. Mas Ian, halo Mas Ian. Nggak pernah Tuh, kelihatan. selalu di situ nungguin. Kalau Sobat Ambiar bisa melihat, beliau ada di samping sana. Selalu. Kemanapun Mami pasti ada di sampingnya. Suami saya itu nyuci mobil aja saya harus ikut. Oh ya. Dia nggak bisa ninggalin aku di kamar sendirian Ya, karena karena khawatir, takut kenapa-napa. nggak cuman terus kamu di kamar yang kecil gitu ngapain sendiri gitu. Iya. Biar ada temen ya. Ah, buat Sobat Ambiar, kali ini kita akan berikan kesempatan untuk Mami Nunung berbicara dengan dirinya sendiri dalam cerminan. Cerminan kamu. Monggo Mami. Kita berpindah tempat, silakan Mami. Mami boleh izin berdiri di samping sini. Ini kami punya sebuah cermin. Lihatlah seorang wanita kuat, cantik pun juga tangguh. Baik. Itu dia. Seorang wanita yang cantik sekali. Wanita yang selalu berjuang untuk keluarganya. Untuk orang-orang di sekitarnya yang terkadang dia melupakan dirinya sendiri. Sedari kecil sampai dengan sekarang. Mami, Hai.
Apa yang ingin Mami sampaikan untuk diri Mami sendiri? Pertama saya bersyukur kepada Allah dulu ya. Yang kedua aku terima kasih sama kamu. Biarpun kamu sakit, kamu tetap masih menjaga kekuatanku. Kamu masih selalu menjaga aku. Kamu kepingin aku sehat kan? Terima kasih buat kamu ya. Jadi suami Kasih. Terima kasih banyak Mami Nunung. Semangat. Semangat Mami. 1 tahun lagi. Semangat. 1 tahun lagi, Sobat Panjang Ambiar. umur. 4 tahun, karena survivor cancer itu butuh 5 tahun dinyatakan bahwa sel kankernya sudah tidak aktif. Kita doakan semoga Amin ya Lewat. Allah. tahun depan, 1 tahun Amin, lagi, amin, amin, ya Mami Allah. Nunung akan kembali duduk di situ Yes. sebagai seorang Amin. survivor Amin, cancer. amin, amin. Amin. Kita beri salam lagi. Amin, amin, amin.